Nyampe lah itu omongan guru-guru itu kalau ini Syafiq punya ilmu laduni katanya. Sekolahnya lambat terus, di kelas tidur, dikasih soal langsung bisa jawab katanya. Tidurnya belajar itu. Akhirnya nyampe lah itu ke kiai. Jadi buah bibir guru-guru itu nyampe ke kiai. Akhirnya kiai itu minta ke orang tua saya agar saya dimondokkan, dibiayai kiai. Allah karim. Ya, jadi gitu ceritanya. Akhirnya saya mondok karena diminta kiai. Potensinya sangat besar. Karena diminta kiai. Jadi saya masuk dalam akhirnya. Allah. Ya jadi hadam di pondok. Saya sekolah, ngaji sekaligus saya bantu-bantu di dalam. Di pondok yang sama dengan waktu Iya, yang awalnya saya nyolok ya PP. Nah itu akhirnya diminta pagi saya mondok. Karena jadi buah bibir guru-guru itu. Subhanallah. Kebetulan pelajaran agama saya tinggi semua. Allah. Nah ditambah juga ya kayak biologi itu kan ya jadi buah bibir dianggapnya saya punya laduni kan begitu ya. Padahal saya malamnya sudah saya baca duluan. Iya, gitu. iya. Banyak orang yang salah paham tentang laduni. Jadi beliau bilang laduni itu gak usah belajar. Nyatanya beliau itu belajar tanpa sepengetahuan orang lain gitu. Ya. Dan sebenarnya kan begini kan memang ada hadisnya ya. Siap. Jadi barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, allamahu wa huwa lam ya'lam kan begitu. Maka Tuhan akan memberikan ilmu, memberikan pengetahuan yang tidak dia pelajari. Gitu. Kan begitu. Ya. Anunya. Dan kebetulan karena saya serius belajar ya dan selalu memikirkan apa yang saya pelajari begitu sehingga kadang yang awalnya tidak saya ketahui tiba-tiba datang jawaban. Allah. Nah, ini termasuk yang biologi itu tadi begitu. Jadi mungkin karena ketukunan saya belajar sebelumnya tiba-tiba di kelas pada saat di kelas tidur tiba-tiba dibangun langsung dibuat pertanyaan. Pas bisa jawab begitu ya. Wah, itu akhirnya jadi ini. Jadi kalau sekarang nih viral lah, Bang. Oh, itu ada orang punya. Apalagi di pondok. Kan sudah tahu sendiri lah kalau di pondok ya. Kalau di pondok ada santri pinter itu kan. Apalagi santri putri itu aduh, cepat viral itu. Subhanallah. Berarti titik-titik itu adalah tentang ini mungkin kalau bisa dikatakan bonus Pak Rektor ya. Meskipun saya yakin ini adalah juga prestasi untuk jenengan. Kalau dikatakan bonus oleh karena sampean keseriusan dalam cari ilmu itu apa yang jadi capaian saat ini Pak Rektor. Iya betul. Ya itu tadi yang saya katakan hadis tadi itu. Ya. Jadi kalau kita serius itu dan kita melaksanakan apa yang kita ketahui maka Allah akan mengajari kita apa yang tidak kita ketahui itu. Nah termasuk juga kan ada dalam Al-Quran itu walladzina jahadu fina lanahdihum subulana kan begitu. Apa artinya itu, Pak? Jadi siapa yang serius berusaha maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi dia itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan sebenarnya kalau kita mau serius berusaha. Sekali lagi itu termasuk seberapa di bidang pendidikan aja, Pak Rektor. Ya, termasuk di pendidikan. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita capai sebenarnya kalau kita mau berusaha ya. Ya termasuk misalnya jadi alasan ekonomi itu bukan jadi kendala sebenarnya. Untuk kita misalnya mau melanjutkan studi sepanjang niat kita baik, usaha kita keras, maka insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Pasti ada jalan. Yang penting kita itu sadar diri aja. Artinya sadar diri itu kalau kemampuan kita hanya 10, ya kita hidup dengan kemampuan kita yang 10 itu. Jangan memaksakan diri mengikuti yang kemampuannya 100 begitu. Comparing untuk gengsi-gengsian. Nah, betul itu ya. Subhanallah. Yang membuat kita akhirnya ekonomi menjadi hambatan itu ya karena kita tidak sadar diri. Kita ingin sama dengan mereka yang kemampuan ekonominya di atas kita. Membanding-bandingkan terus pikirannya dengan yang lebih. Oke, luar biasa tuh Pak Rektor, itu sangat inspiratif. Teman-teman banyak nilai dari cerita-cerita singkat dari Pak Rektor tadi. Dan alhamdulillah jenengan sekarang sudah jadi rektor. Sudah hampir 1 tahun ya kalau dari Bismillah ya. Saya lebih senang mengucapkan Bismillah kalau urusan jabatan itu. Bismillah. Daripada alhamdulillah ya. Bismillah. Dan sekarang sudah jadi rektor, prioritas jenengan Pak. Ketika sudah menjabat dengan kebiasaan-kebiasaan sampean dari lama, baik itu berupa program mungkin atau budaya atau apa yang ingin jenengan install di UTM nih Pak. Ya, yang pertama yang jelas ya, saya ingin kampus itu
benar-benar menjadi katalisator ya terhadap seluruh mahasiswa yang berproses di UTM sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan berkepribadian yang baik ya, yang unggul begitu, sehingga melalui lulusan-lulusan UTM itu UTM dapat mengalirkan kebaikan dan kemanfaatan kepada masyarakat begitu ya. Nah, untuk dapat seperti itu maka tentu sistem dan metode pembelajaran itu memang harus dijaga betul ya, karena seperti yang dikatakan oleh seorang ahli pendidikan, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada orang bodoh, yang ada itu adalah mereka belum ketemu dengan guru dan metode yang tepat. Benar. Sepakat. Saya ingin UTM, para dosennya dan sistem serta metode pembelajarannya itu dapat memastikan seluruh mahasiswa yang berproses di UTM itu dapat menjadi pribadi yang unggul ya, pribadi yang berkualitas, yang bermanfaat untuk mengalirkan kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Itu yang terpenting itu ya. Nah, makanya program saya itu ingin mengakselerasi dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh rektor-rektor sebelumnya. Ya, termasuk misalnya akreditasi institusi ya, termasuk kenaikan upgrade ya jabatan fungsional teman-teman dosen begitu. Karena itu semua nanti muaranya adalah ke lulusan yang berkualitas itu. Wadah mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi ya itu makanya divisi saya kemarin itu ya, visi besarnya itu kan ingin mendorong UTM ini masuk di dalam 500 kelas kampus dunia ya. Subhanallah. Dunia lah ya, jadi kelas university. Jadi kita ingin dorong ini masuk ke 500 kampus yang masuk dalam kampus kelas dunia ya. Kelas university. Nah, kenapa saya memilih itu begitu? Nah, karena setelah kita coba kaji dengan teman-teman ya, apa ini yang sekiranya kita sekali melakukan semuanya terbawa begitu ya, semuanya terbawa. Karena ada beberapa pilihan itu, ada IQ ya, IQ PTN ya, indikator kinerja utama. Terus kemudian ada macam-macam. Nah, kemudian ada world class university itu. Nah, ternyata unsur untuk bisa masuk ke world class university ini kalau yang lain-lain ini sudah baik gitu, termasuk IQ-nya. Ya, sehingga kita menuju ke satu arah, maka yang lain ini akan terbawa itu. Yang lain-lain tuh kayak infrastruktur, semuanya, tenaga pengajar, semuanya. Ya, jadi SDM, sistem, termasuk sarana prasarana. Itu harus integritasnya dipertanggungjawabkan banget, Pak Rektor. Ya, metode pembelajarannya gitu kan. Apalagi tata kelolanya, termasuk tata kelola keuangannya, betul. Ya. Nah, ini harus beres semua ini. Kalau mau masuk ke situ itu loh, ininya. Nah, sehingga ini kita mengarah ke satu titik, tapi untuk menuju satu titik ini akan terbawa semua. Nah, itu makanya pilihannya kemarin, pilihan visinya itu adalah mendorong UTM masuk ke dalam 500 kelas kampus dunia. Kan itu ya. Maju banget itu. Selain itu juga terinspirasi oleh pikirannya Bung Karno ya. Bung Karno itu kan pernah menyampaikan ya, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Karena kalaupun toh kamu jatuhnya masih di antara bintang-bintang, kan begitu. Tapi diupayakan untuk tidak jatuh lah. Oh iya, ya. Tapi yang namanya takdir kan kita tidak tahu ya. Usaha harus keras untuk mencapai itu. Tapi kalau misalnya kita tidak masuk ke 500 kampus kelas dunia, setidaknya kita itu masuk di dalam kampus papan atas di tingkat nasional, kan begitu. Anunya dengan cara ya tujuan kita adalah 500 kampus kelas dunia. Semoga tujuan yang utama itu yang tercapai, Pak Rektor. Ya, amin. Ya, karena dengan begitu saya harapannya kan effort kita itu akan serius betul. Seberapa optimis, Pak Rektor? Dengan apa yang sudah, kan jenengan sudah tahu banget nih
kultur sistem UTM sekarang jenengan sudah jadi rektornya, seberapa optimis untuk mencapai itu Pak? Ya kalau menurut saya optimisme nggak bisa diangkakan ya, nggak bisa diangkakan karena kalau masih diangkakan itu belum optimis itu kan. Intinya optimis banget berarti ya rektor. Ya, karena kan sarana-sarananya sudah sampean tahu semua. Optimis tuh. Lah, jadi saya optimis dengan SDM yang ada dan infrastruktur yang kita miliki. Saya optimis, insya Allah dapat Pak Rektor. Semoga di satu periode ini sudah bisa masuk ke sana. Kalau sekarang kita itu kan masih ada di sekitar peringkat ke hampir 2000 ya, hampir 2000 masih ya. Kalau di Webometrik itu ya, jadi masih sekitar ya pokoknya 1000 ke atas masih di ini. Ya, jadi belum masuk radar masih. Iya. Dunia itu belum melihat UTM itu di mana harus nyari gitu kan. Iya, tapi sesungguhnya makanya kenapa saya optimis begitu ya. Karena sesungguhnya yang unsur paling tinggi untuk bisa masuk dalam World Class University itu adalah publikasi internasional. Ya, publikasi internasional termasuk sitasi dari hasil publikasi internasional kita itu nilainya sekitar 60% itu. Nah makanya program saya yang di periode saya ini ya mulai tahun ini ya, nah itu kita memfasilitasi teman-teman untuk produktif ya di dalam membuat karya tulis yang bisa didorong ke jurnal-jurnal internasional dan kita kasih insentif itu. Ya, jadi kalau yang sebelumnya masih belum, nah mulai tahun ini kita siapkan anggaran kalau tidak 3M lebih ya, yang kita siapkan untuk insentif bagi teman-teman yang berhasil karya tulisnya terpublikasi di jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus begitu. Nah itu bagian dari langkah awal kita untuk masuk ke World Class University karena presentasinya itu paling besar di situ. Nah selain itu ya tentu ada program-program internasionalisasi, misalnya ada kelas internasional atau kita ada pertukaran mahasiswa internasional. Jadi dari UTM misalnya ke kampus luar, dari kampus luar juga ada ke UTM. Internasional levelnya Pak. Iya. Luar biasa. Jadi program-program internasionalisasi itu. Dan tahun ini kita ada 6 program studi yang kita siapkan untuk diajukan mendapatkan akreditasi internasional. Alhamdulillah. Ya kita juga siapkan anggaran kalau nggak salah 1M untuk kebutuhan fasilitasi pembiayaan 6 prodi yang akan kita ajukan mendapatkan akreditasi internasional itu. Ya. Kalau sebelumnya masih belum, makanya karena kita WCU ini ya, ini kan harus bergerak cepat ini. Harus akselerasinya harus tinggi. Ya memang capek kalau dipikir ke energi dan pikiran yang harus kita ini memang capek. Tapi ya itulah resiko kan. Oke, Pak Rektor, ini ada pertanyaan mendasar nih Pak Rektor. Karena kan jenengan juga mengalami masa kecil ya yang sampean tadi sebutkan hampir tidak bisa melanjutkan kuliah. Dan jenengan sebagai rektor UTM ini kan di Madura nih Pak Rektor. Yang mana di Madura ini kan masih kemampuan ekonominya itu masih belum ini banget. Terus kesadaran pendidikannya juga masih jarang. Untuk mendorong kesadaran itu dan untuk untuk menarik lah orang-orang untuk bisa sadar pentingnya pendidikan yaitu kuliah atau untuk yang tidak mampu gitu. UTM apa yang dilakukan jenengan sebagai rektor? Iya, jadi ada upaya yang internal kampus, ya ada upaya kita yang ke eksternal. Nah, upaya yang ke eksternal dulu kita akan bekerja sama dengan Pemda-Pemda khususnya Madura ya, khususnya di Madura begitu. Agar bagaimana Pemda-Pemda itu mengalokasikan anggaran untuk mensarjanakan putra-putrinya begitu ya. Bahkan kalau perlu juga Pemda mendorong desa karena sekarang desa kan juga ada ADD ya. Ada ADD gitu. Khususnya yang dari DD lah dan itu kan cukup besar. Jadi kalau misalnya hanya mensarjanakan tiap tahunnya
misalnya 3 pemudanya, itu kan ringan bagi Dede itu. Dalam bentuk beasiswa. Dalam bentuk beasiswa itu. Wah, ya. menarik kalau Dalam Dede bentuk bisa buat beasiswa. Betul, makanya kita dorong itu. Ya. Dan alhamdulillah kan sudah ada beberapa desa yang punya program seperti itu. Gitu ya. Sudah ada nih Pak Rektor? Sudah ada beberapa desa yang sudah punya program seperti itu. Nah, ini betapa kalau bahagianya ya orang-orang. Nah, ini kalau misalnya menjadi gerakan masif desa, wah luar biasa itu. Subhanallah. Iya, apalagi Bangkalan, Madura itu kan IPM-nya kan selalu terbawah ya. Iya, itu masalahnya. Ya, nah di IPM itu kan salah satu variabelnya kan pendidikan utama. Iya. Nah, kalau misalnya ini menjadi program masif di semua desa begitu, insya Allah dalam waktu dekat IPM Madura itu akan cepat melonjak itu. Bismillah. Berarti UTM sudah melakukan ini gencar dalam. Nah, itu yang kita keluar ya. Nah, kalau ke dalam kita memang menyiapkan anggaran untuk beasiswa afirmasi. Ya, beasiswa afirmasi itu adalah beasiswa yang kita berikan ke mereka yang secara ekonomi tidak mampu, tapi dia punya prestasi, misalnya tahfidz, ya, atau yang kita rencanakan mulai tahun ini yang kita rencanakan itu juga ada afirmasi ke mantan pengurus OSIS, misalnya dia jadi ketua OSIS, iya, kenapa? Itu penting sekali bagi kita, karena pemimpin itu kan lahir tidak dadakan, tapi melalui proses. Sebelum-sebelumnya. Nah, yang tertarik menjadi pengurus OSIS, dia biasanya punya bakat jadi pemimpin. Benar. Kan ya, karena kalau dia nggak punya bakat jadi pemimpin, itu berpikirnya ngapain ribut-ribut ngurus OSIS kan begitu. Ininya, makanya mulai tahun ini kita rencana ada afirmasi ke sana. Ya. Selain itu, UTM sampai sekarang itu UKT-nya ya. UKT-nya itu untuk perguruan tinggi negeri itu terendah. Se-Indonesia itu. Se-Indonesia, Pak. Iya, hanya sedikit lebih tinggi dari UT. Ya, dari universitas terbuka. Kalau UT rendah itu ya masuk akal, kan nggak butuh kelas dia. Nggak butuh kelas, nggak butuh lab. Sehingga nggak butuh biaya listrik yang banyak kan? UTM karena sudah kan semewah itu. Kuliahnya kan Zoom, paling cuma biaya ini aja kan, biaya materi paling pengajar kayak gitu. Iya, biaya paket internet paling kan. Iya. Nah, kita ini kuliahnya offline semua. Dan fasilitas sudah bagus banget. Makanya jadi butuh kelas, butuh lab, ya sehingga juga butuh listrik, jaringan macam-macam lah kan begitu. Tapi kita itu terendah se-Indonesia itu, katanya kita 3 juta paling tinggi itu. Paling tinggi 3 juta kita. Jadi antara di lain-lain tuh ada yang 9, ada yang belasan. Oh iya, kalau kampus yang setara dengan UTM sudah banyak di atas. Iya. Ya walaupun sesungguhnya kita juga ingin naik begitu ya. Cuma karena masih pertimbangan itu tadi. Masyarakat Madura ya, yang dimana UTM berdomisili itu mayoritas secara ekonomi juga masih menengah ke bawah begitu. Oke, alhamdulillah. Makanya kita masih mempertahankan yang UKT maksimal 3 juta itu. Alhamdulillah. Ini karena sudah mulai masuk pada akhiran Pak Rektor, pertanyaan menarik nih. Mungkin agak keluar dari konteks nih Pak Rektor. Jadi kan kalau mahasiswa itu kan kadang beda perspektif sama orang tua Pak Rektor ya. Menurut mahasiswa itu yang paling penting ilmu begitu kan. Di beliau ini, menurut orang tua yang penting setelah kuliah itu cepat lulus, cepat kerja. Iya. Kalau nasihat dari misalkan dalam fenomena itu gimana? Iya, saya merasakan itu karena saya dari kampung ya. Dan saya pernah mengalami seperti itu. Jadi saya ini kuliahnya dulu kuliah kebetulan sebenarnya. Sekali lagi kebetulan. Iya. Kuliahnya. Saya semangat belajar saya tinggi sehingga tentu saya ingin kuliah. Iya. Tapi saya sadar diri kan, orang tua saya menyekolahkan ke SMP saja nggak mampu, apalagi kok mikirin kuliah kan begitu ya. Tapi semangat belajar saya terus menggebu. Jadi saat itu saya ada di Pari di Kediri, saya ikut kursus bahasa Inggris ya. Subhanallah. Setelah saya memanfaatkan masa pengabdian di pondok, saya izin ke Pak Kiai 3 bulan saya mau ke Pari itu. Alhamdulillah diizinkan. Nah, tapi di Pari saya baru 2 bulan, itu saya dihubungi pondok saya, disuruh pulang karena tenaga saya masih dibutuhkan, persiapkan untuk mempersiapkan Eptanas. Saya kan kebetulan mengabdinya dulu kan. Mengabdi berarti kayak ngajar gitu Pak? Iya, jadi saya mengabdinya di pondok juga, saya di Aliyah saya. Jadi lulus Aliyah, saya ngabdi 1 tahun di Aliyah, jadi bantu-bantu di Aliyah itu. Ya kadang ngajar, kadang melayani kebutuhan administrasi. Nah, saya 2 bulan di Pari disuruh pulang gitu karena dibutuhkan untuk Eptanas. Ya, saya pulang akhirnya.
Ya, nyampe di pondok itu ternyata bersamaan dengan utusan Unibang datang ke pondok. Unibang ini sebelum Sebelum UTM. UTM. Iya. Iya, jadi utusan Unibang datang ke pondok, minta lulusannya yang berprestasi peringkat 1 sampai 10. Subhanallah. Mau diikutkan jalur beasiswa, namanya saat itu kolaborasi pondok pesantren. Subhanallah. Oleh kepala sekolah, oleh kiai saya yang diutus. Jadi padahal saya suruh pulang itu untuk bantu biaya persiapan Eptanas ya. Malah saya baru nyampe, ada tamu dari Unibang, kemudian saya salah satu yang diutus untuk ikut kolaborasi pondok itu. Ada 4 orang. Berarti sampean orang yang percaya banget sama kebetulan itu. Kebetulan jadi rektor, kebetulan dalam perspektif manusia ya, dalam perspektif saya. Dalam perspektif Tuhan nggak ada yang kebetulan. Semuanya kan sudah direncanakan dengan matang kan begitu. Betul. Ya, jadi saya baru nyampe, ada utusan dari Unibang, malah oleh kiai, oleh kepala sekolah saya yang diusulkan. Jadi ada 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Nah, salah satunya saya. Akhirnya saya nyampe ke pondok itu tidak bantu persiapan Eptanas akhirnya. Malah daftar beasiswa. Iya, saya mempersiapkan persyaratan itu. Iya. Karena kan kalau nggak salah 3 hari lagi tes-tesan itu. Jadi akhirnya saya ngurus persyaratan itu. Pak, ikut tes-tesan itu, diantar oleh guru dari pondok, dan Anda diterima ke-4-4-nya itu. Jadilah saya berkuliah itu. Ya Allah. Ya, jadilah berkuliah. Benar-benar dilancarkan kalau sudah ini Pak Rektor ya. Ya, alhamdulillah. Ya, sepanjang kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu ini adalah kuasa Tuhan begitu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sepanjang kita punya keyakinan itu dan kita mau berusaha. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, lebih-lebih dengan niatan yang baik, maka insya Allah nggak ada yang tidak mungkin. Kalau memang tidak bisa kita capai, berarti memang bukan takdirnya itu. Dan itu pasti yang terbaik bagi kita, kan begitu. Sehingga nggak usahlah memaksakan sesuatu harus terjadi kepada kita. Ya, kita kerja keraslah, selanjutnya kita pasrahkan aja hasilnya kepada yang kuasa. Maka insya Allah yang terjadi kepada kita itu yang terbaik. Yang terbaik, atau malah jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Makanya setelah itu Mas, saya akhirnya izin ke orang tua kan, Pak, Bu, engkau kuliah, ya bahasa Madura ya. Iya, alhamdulillah. Jadi saya mau kuliah karena ada program gini-gini. Kan kaget orang tua saya kuliah ada emak begitu kan, nggak punya biaya begini-begini, deki tak pada pun kancanah kan begitu ya. Iya, khawatir terus lah orang tua. Terus orang tua ya. Akhirnya saya sampaikan begini-begini. Saya penting Pak, saya penting Bu, tolong saya kuliah ini jangan diniatkan harus jadi itu. Doakan saja saya. Jadi ini jadi itu nanti itu takdir yang kuasa. Saya mengatakan begitu karena saya sadar orang tua kita itu ya itu kan banyak berpandangan kalau pendidikan itu identik dengan gaji nanti dengan bekerja jadi pegawai. Benar. Kan begitu. Makanya saya tidak ingin orang tua saya berpikiran seperti itu dari sejak awal saya berangkat kuliah. Ya, dan ini penting memang ya disadarkan oleh kita semua kepada masyarakat ya, bahwa pendidikan itu tidak identik dengan kerja kantoran. Ya, pendidikan itu adalah untuk menjadikan kita ini pribadi yang berkualitas, yang bermanfaat. Urusan rizki itu sudah Allah yang ngatur. Bismillah. Kan begitu. Ya. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut urusan rizki. Karena itu sudah Allah yang ngatur itu. Nah, kalau kita masih rebutan urusan rezeki, berarti kita itu masih tidak yakin atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan. Fenomena yang ada tuh, kalau sudah lulusan misalkan naudzubillah itu gak kerja setahun, apalagi 2 tahun, tuh dibanding-bandingkan malah dengan yang tidak kuliah. Betul. Itu loh tidak kuliah tapi punya ini, punya itu. Betul, saya dulu juga mengalami seperti itu, Mas. Ya Allah. Iya, jadi saya juga dulu mengalami seperti itu. Jadi katanya orang-orang demak sekolah kita ki. Nah, deki mau lena bakun ngarek. S3 jualan pentol. Iya. Jadi saya berkeyakinan begini. Kalau Tuhan mentakdirkan saya jadi petani, maka pasti saya memiliki kemampuan jadi petani. Kan begitu. Tapi kalau Tuhan tidak mentakdirkan saya jadi petani, maka saya yakin Tuhan akan menempatkan saya di posisi sesuai dengan kemampuan saya begitu. Nah, saya kebetulan waktu itu karena memang saya krempeng Mas ya, kurus gitu kan. Tenaga saya tentu nggak kuat dibanding dengan yang lain begitu. Sehingga kalau kerja tani saya dulu itu selalu
lambat, selalu beda dengan yang lain tuh cepat kerja, yang saya lambat itu. Emang Jadi nggak yang saya bakat di lambat. tani. Iya. Makanya ya mungkin takdir Tuhan bukan takdir Tuhan kepada saya bukan di petani, karena kerja saya itu lemah kalau di petani itu. Dimarahin sama orang nggak cak-cak sampean Betul, kerja. dimarahin. Iya, apalagi kemudian nguli ya. Iya, Wah, ini sudah dibayar lambat ke TV kan Iya, gitu. Padahal bukan lambat, memang kemampuan saya seperti itu gitu. iya, betul. Sehingga akhirnya saya berkeyakinan ini kalau saya seperti ini bertani, mungkin Tuhan ini punya takdir lain ke saya begitu. betul, Ternyata benar itu. Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. makanya itu yang perlu diyakinkan ke masyarakat ya. Bahwa urusan rezeki itu urusan Allah. Ya, Kewajiban kita berusaha termasuk mencari ilmu. Betul. Iya. Nah, kalau kita sudah menjadi pribadi yang berkualitas, Tuhan itu tidak akan salah menempatkan kita. Apapun lah pekerjaannya kalau sudah Betul, kualitas iya. rezekinya. Pasti sesuai dengan kemampuannya. Amin, bismillah. Jadi ya kembali ke bahasanya Mario Teguh itu, kewajiban kita itu adalah memantaskan diri. Alhamdulillah. Ya, bukan menempatkan, tapi memantaskan diri. Nanti yang menempatkan adalah ya takdir Tuhan ya, sesuai dengan kepantasan kita masing-masing. Alhamdulillah, siap. Terima kasih banyak Pak Rektor untuk sharing dan diskusinya kepada kita. Semoga mahasiswa UTM ya atau masyarakat yang lebih luas nantinya bisa menonton ini dan mengambil hikmah atau faidah dari yang disampaikan Pak Rektor tadi. Mungkin terakhir sekali Pak Rektor, nanti kalau misalkan ini disampaikan kepada mahasiswa UTM, ditonton teman-teman mahasiswa UTM. Kebetulan keluarga saya tiga orang. Pak Rektor lagi menempuh itu di UTM. Alhamdulillah. Itu pesan kasih nasihat lah untuk mahasiswanya jenengan Pak Rektor. Oh ya, oke. Ya, kepada adik-adik mahasiswa ya, jadikanlah kesempatan bisa berkuliah itu kesempatan yang memproses diri yang serius ya, yang sungguh-sungguh dengan cara-cara yang baik, yang produktif, karena tidak semua pemuda itu punya kesempatan seperti kalian. Betul. Bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi, apalagi di perguruan tinggi negeri yang seleksinya cukup ketat gitu. Nah, untuk itu syukurilah kalian yang ditakdirkan berkesempatan menempuh di pendidikan tinggi negeri ya, termasuk di UTM. Dan oleh karena itu sebagai bentuk syukur, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin untuk kalian berproses menjadi pribadi yang unggul ya, pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat, yang membahagiakan orang tuanya, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Amin, ya. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah, siap. Kita terima kasih banyak Pak Rektor untuk diskusi dan sharingnya. Mungkin itu saja diskusi menarik kita dengan Rektor UTM, Dr. Safi SHMH ya. Semoga bermanfaat. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.